Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik, hidayah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini dalam kondisi iman, dalam kondisi Islam, dan ini merupakan nikmat yang paling agung di antara nikmat-nikmat yang lain. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi oleh Allah semangat untuk belajar, semangat untuk ngaji, dan kita masih istiqomah sampai hari ini. Ini menunjukkan bahwa Allah menyayangi kita, mencintai kita, dengan bukti kita masih dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju Riyadul Jannah, taman-taman surga. Jadi ini yang merupakan taman-taman surga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati, mengetahui, mendapati ada taman-taman surga, maka hendaknya engkau datangilah, mampirlah sebentar. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Nabi ditanya, apa itu yang dimaksud dengan taman-taman surga? Nabi menjelaskan, hilaqu dzikri au majalisil ilmi. Jadi yang disebut taman-taman surga adalah apa? Majelis ilmu, tempat-tempat yang digunakan untuk mengagungkan, mensucikan, mengingat Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah. Di antaranya adalah masjid, rumah-rumah Allah. Oleh sebab itu para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada kenikmatan yang paling besar yang kita peroleh melainkan kenikmatan kita masih diberi oleh Allah ilmu, pemahaman tentang agama. Oleh sebab itu hendaknya kita senantiasa tetap menjaga ilmu yang Allah berikan kepada kita, pengetahuan tentang agama ini, untuk senantiasa kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah nanti pada hari kiamat, merupakan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Allah menyandingkan, menggabungkan antara orang yang beriman dengan berilmu. Itu merupakan orang yang paling tinggi derajatnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mereka yang beriman tidak berilmu. Ada orang yang beriman tidak berilmu banyak sekali. Mereka sekedar beriman,
Mereka hanya mengandalkan keyakinan dalam hati mereka. Yang penting mereka yakin, percaya, ada perintah dijalankan, tapi tidak pernah belajar, tapi tidak pernah mencari ilmu, tapi tidak mendapatkan pengetahuan tambahan tentang ibadah yang dikerjakannya. Ini posisinya rendah di hadapan Allah daripada orang yang mereka punya ilmu. Orang yang berilmu semakin menjadikan dirinya lebih tinggi derajatnya daripada yang lainnya, bahkan lebih tinggi daripada raja-raja, daripada penguasa. Itulah keutamaan orang yang berilmu. Bahkan orang yang berilmu nanti pada hari kiamat, mereka akan disandingkan, dipertemukan dengan para nabi Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang berilmu adalah orang yang mereka mengetahui tentang Allah. Ketika mereka beribadah kepada Allah, mereka didasari dengan pengetahuan, sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Mereka didasari dengan petunjuk dalil Quran dan Sunnah, sehingga menjadikan mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menerima orang yang beribadah tanpa ilmu. Bahkan sampai Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Di dalam kitab muqaddimahnya, wajib berilmu sebelum berkata dan berbuat. Artinya Imam Bukhari menyatakan seperti ini bagi seorang muslim untuk berilmu sebelum dia beribadah kepada Allah. Jadi tugas kita hari ini dan selanjutnya adalah apa? Belajar. Terus belajar. Jangan sampai kita merasa cukup. Kalau sudah kita sholat, cukup. Kalau kita sudah puasa, cukup. Kalau kita sudah haji, cukup. Ini pernah ada kisah yang saya dapati. Dulu ada jamaah kita semangat ngaji, semangat belajar. Oke? Sarang-sarang ngeten niki. Luar biasa semangatnya. Dia belum haji, tapi setelah dia diperkenankan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk ibadah haji, dipanggil di Baitullah. Setelah melaksanakan ibadah haji selesai, pulang, nggak kelihatan, nggak terlihat lagi. Biasanya semangat, gigih, sholat 5 waktu berjamaah, mendatangi majelis ilmu, pengajian-pengajian yang kita adakan. Masya Allah, luar biasa. Tapi setelah pulang ibadah haji, nggak kelihatan. Satu hari pernah bertemu, kita tanyakan, Pak, kok tidak pernah kelihatan di masjid? Biasanya aktif sholat 5 waktu, biasanya rajin untuk mendatangi pengajian, majelis ilmu, kumpul dengan jamaah-jamaah, dengan teman-teman yang lainnya. Apa katanya? Ngapunten Ustaz, repot ngomong putu, ya, repot ngomong putu. Itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa ujian bagi seseorang apabila dia tidak bisa sabar dan istiqomah ketika belajar agama, mencari ilmu, maka suatu ketika dia akan diterpa dengan ujian, disibukkan dengan urusan keluarga, urusan dunia, urusan bisnis, urusan apa saja, sehingga menjadikan penghalang bagi dirinya untuk belajar. Padahal kalau kita lihat bagaimana para ulama-ulama dulu luar biasa, begitu gigihnya, semangatnya, sampai mereka itu tidak ada waktu untuk bekerja karena belajar. Kita lihat Imam Ahmad bin Hambal. Siapa di antara kita yang tidak kenal dengan Imam Ahmad bin Hambal?
yang hidup pada zaman Bani Abbasiyah, pada zaman kekuasaan Al-Ma'mun. Bila hidup pada tahun sekitar 250 sampai 300 Hijri. Guru daripada Imam Abu Khori. Insyaallah. Muridnya hebat, gurunya hebat. Imam Bukhari hafal 300.000 hadis. Muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan gurunya hafal kurang lebih 800 sampai 1 juta hadis. Masya Allah. Allah memberikan karunia yang luar biasa kepada ulama-ulama dahulu. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal ketika ditanya, "Ya Syekh, hatta mata tatlubal ilma." Sampai kapan penjenengan kok sergap sinau terus belajar? Jadi kemana-mana Imam Ahmad bin Hambal ini bawa buku sama pena. Sambil dia nulis hafal hadis, nulis hafal hadis. Apa jawaban Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah SAW? Atlubul ilma hatta adkhulal qabr. Saya terus belajar sampai saya mati. Subhanallah. Jawabannya luar biasa. Meskipun sudah hafal 1 juta hadis, bahkan terkenal dengan 4 mazhab, diantaranya adalah beliau dengan mazhabnya Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Dalam kitab hadisnya Musnad Imam Ahmad, seorang ahli hadis juga ahli fikih. Tapi dia tidak merasa cukup sekedar ibadah, enggak, terus belajar. Sampai kapan, Bu? Pak? Mas? Sampai mati. Atlubul ilma hatta adkhulal qabr. Sampai saya masuk ke dalam kubur. Kenapa? Karena Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah diajarkan oleh Allah doa di dalam surat Toha. Di dalam surat Toha, surat yang keberapa? 20. Ayat yang 114. Nanti dibuka ya. Apa kata Allah? Wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Ini doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, katakan kepada umatmu, hendaknya mereka berdoa kepadaku, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada diriku. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang umurnya 63 tahun sampai meninggal dunia beliau tetap belajar. Beliau tetap ngaji. Dengan siapa? Malaikat Jibril alaihissalam, utusan Allah. Okay? Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah dijamin masuk surga, dosanya diampuni antara tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang sampai dia meninggal dunia terbebas dari dosa. Makanya beliau dijuluki dengan manusia maksum, manusia yang terbebas dari dosa, tidak memiliki dosa. Itu saja dia masih, beliau baginda kita yang mulia tetap belajar, tetap ngaji, tetap disemak hafalannya oleh malaikat Jibril. Bagaimana dengan kita, Pak, Bu? Boro-boro jaminan surga belum tentu. Ibadah kadang-kadang kalau ingat, kadang longgar. Kalau nggak longgar, mungkin bisa jadi kita tinggalkan belajar kita. Ya, ngaji kalau serak, kalau lagi mood, ya. Kalau nggak mood nggak ngaji. Wallahu a'lam bishawab.